warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini Ibu akan memberikan tips bagaimana pengisian asesmen atau instrumen DAS. DAS ini untuk mengukur gejala kecemasan, depresi, dan kekhawatiran yang dialami oleh setiap individu. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut. Baik anak-anakku, berikut Ibu akan memberikan tutorial bagaimana pengisian formulir instrumen DAAS ini akan diisi. Setelah kalian menerima lampiran Google Form-nya, kalian tinggal mengklik linknya. Selanjutnya, izinkan. Selanjutnya akan diminta alamat email atau nomor ponsel. Kemudian selanjutnya masukkan kata sandi email kalian. Nah, di sini akan muncul halaman pertama dari instrumen profil pribadi peserta didik. Mohon disiapkan foto wajah di galeri perangkat HP atau komputer, rapot, kartu keluarga, dan ijazah SMP untuk mengisi data berikut. Formulir ini bersifat rahasia, hanya digunakan untuk keperluan konseling dan dimiliki oleh konselor Anda. Isilah dengan jujur dan lengkap. Nama dan foto yang terkait dengan akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Nah, alamat email kalau bertanda merah artinya wajib diisi ya. Nomor handphone. Selanjutnya, upload foto wajah kalian. Fotonya ukurannya harus kurang dari 1 MB. Jika fotonya itu lebih dari 1 MB, teman-teman bisa kompresnya terlebih dahulu secara online agar resolusinya menjadi kurang dari 1 MB ya. Upload. Sudah. Nama lengkap. Kemudian nama panggilan, nama sekolah, selanjutnya ini untuk nama kelas, nama wali kelas, nama kelas 11, nama wali kelas tidak wajib diisi, boleh ditinggalkan, tapi ini wajib diisi, silahkan diisi. Kelas kalian saat ini kelas berapa? Misalkan Ibu ya. Nama wali kelasnya Rini. Jalur masuknya misalnya lewat Cibi, prestasi, zonasi, nilai UN, perpindahan orang tua, KTM atau yang lainnya. Yang lainnya ya. Jenis kelamin. Jenis kelamin yang lainnya mandiri misalkan. Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir. Tanggal lahir. Ya, agama Islam, bahasa sehari-hari bahasa Indonesia. Anak keberapa? Anak kedua, jumlah saudara kandung 2, jumlah saudara tiri jika tidak ada tidak perlu diisi, begitupun jumlah saudara angkat. Jika tidak ada tidak perlu diisi. Status anak, ayah dan ibu masih ada, kewarganegaraan Indonesia. Berikutnya. Nah,
Kuesioner ini terdiri dari berbagai pernyataan yang mungkin sesuai dengan pengalaman kalian dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari. Terdapat 4 pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan, yaitu jika 0 tidak sesuai dengan yang saya sama sekali atau tidak pernah ya. Jika 1 sesuai dengan saya sampai tingkat tertentu atau kadang-kadang. Kalau misalnya 2 sesuai dengan saya sampai batas yang dapat dipertimbangkan atau lumayan sering. Nah, kalau 3 sangat sesuai dengan saya atau sering sekali. Selanjutnya, kalian diminta untuk menjawab dengan cara memberikan tanda silang pada salah satu kolom yang paling sesuai dengan pengalaman kalian selama 1 minggu kebelakangan ini. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah karena itu istilah sesuai dengan keadaan diri kalian yang sesungguhnya, yaitu berdasarkan jawaban pertama yang terlintas dalam pikiran kalian ya. Oke, kita mulai dengan mengisi soal. Soal ini harus dijawab semuanya, tidak boleh tidak diisi. Misalkan, saya merasa bahwa diri saya menjadi marah karena hal-hal sepele. Apakah dalam 1 minggu terakhir ini kalian merasakan hal yang seperti itu? Misalkan ya. Ya. Saya merasa bibir saya sering kering. Nah, saya sama sekali tidak dapat merasakan perasaan positif. Nah, saya mengalami kesulitan bernafas, misalnya sering bertengah-engah. Nah, saya sepertinya tidak kuat lagi untuk melakukan suatu kegiatan. Saya cenderung bereaksi berlebihan terhadap situasi tertentu. Saya merasa goyah, misalnya kaki terasa mau copot. Saya merasa sulit untuk bersantai. Saya menemukan diri saya berada dalam situasi yang membuat saya merasa sangat cemas dan saya akan merasa sangat lega jika semua ini berakhir. Saya merasa tidak ada hal yang dapat diharapkan di masa depan. Saya menemukan diri saya mudah merasa kesal. Saya merasa telah menghabiskan banyak energi untuk merasa cemas. Saya merasa sedih dan tertekan. Saya menemukan diri saya menjadi tidak sabar ketika mengalami penundaan, misalnya kemacetan lalu lintas, menunggu sesuatu. Saya merasa lemas seperti mau pingsan. Saya merasa saya kehilangan minat akan segala hal. Saya merasa bahwa saya tidak berharga sebagai seorang manusia. Saya merasa bahwa saya mudah tersinggung. Saya berkeringat secara berlebihan, misalnya tangan berkeringat, padahal temperatur tidak panas atau tidak melakukan aktivitas fisik sebelumnya. Saya merasa takut tanpa alasan jelas. Saya merasa bahwa hidup tidak bermanfaat. Saya merasa sulit untuk beristirahat. Saya mengalami kesulitan dalam menelan. Saya tidak dapat merasakan kenikmatan dari berbagai hal yang saya lakukan. Saya menyadari kegiatan jantung walaupun saya tidak sehabis melakukan aktivitas fisik. Saya merasa putus asa dan sedih. Saya merasa bahwa saya sangat mudah marah. Saya merasa saya hampir panik. Saya merasa sulit untuk tenang setelah membuat saya kesal. Saya takut bahwa saya akan terhambat oleh tugas-tugas sepele yang biasa saya lakukan. Saya tidak merasa antusias dalam hal apapun. Saya sulit untuk bersabar dalam menghadapi gangguan terhadap hal yang sedang saya lakukan. Saya sedang merasa gelisah. Saya merasa bahwa saya tidak berharga. Saya tidak dapat memaklumi hal apapun yang menghalangi saya untuk menyelesaikan hal yang saya lakukan. Saya merasa sangat ketakutan. Saya melihat tidak ada harapan untuk masa depan.
Saya merasa bahwa hidup tidak berarti. Saya menentukan diri saya mudah gelisah. Saya merasa khawatir dengan situasi di mana saya mungkin menjadi panik dan mempermalukan diri sendiri. Saya merasa gemetar, misalnya tangan. Saya merasa sulit untuk meningkatkan inisiatif dalam melakukan sesuatu. Berikutnya, setelah selesai, nah, alamat tempat tinggal, isi desanya, provinsi, misalkan ya, tinggal dengan siapa? Berikutnya, berat badan saat ini, misalkan ya, tingginya, golongan darah, jika tidak ada riwayat penyakit fisik maupun psikologis, abaikan saja, lanjutkan. Nama SD misalkan SD Lembang misalkan ya. Tahun masuk Ibu 2000. Abaikan saja untuk nama SMA dan tahun masuk SMA, begitupun tahun lulus SMA, pindah dari sekolah, lewati jika bukan siswa pindahan, alasan pindah tidak perlu diisi, diterima di sekolah ini tanggal tidak usah diisi jika memang bukan siswa pindahan, beasiswa tidak perlu, lanjutkan saja. Nah, nama ayah misalkan ya, nama ibu misalkan ya. Agama ayah,
agama ibu, kewarganegaraan ayah, kewarganegaraan ibu, pendidikan tertinggi ayah, misalkan ya, misalkan ya, ini mah hanya contoh ibu ya. Misalkan ya anak-anakku, misalkan ya anak berikutnya, nama wali misalkan tidak usah diisi. Untuk status hubungan, nama wali tidak perlu diisi, maaf jika tidak tinggal dengan wali. Berikutnya, deskripsikan prestasi-prestasi saat SD jika ada. Deskripsikan prestasi saat SMP jika ada. Berikutnya saja langsung. Mata pelajaran yang paling diminati apa misalkan ya? Misalnya ibu PAI. Paling diminati kedua apa? Misalkan seni musik. Ketiga apa? Misalkan bahasa Indonesia, aktivitas atau hobi menulis ya. Minat jurusan 1 misalkan IPA. Nah, minatnya kemana? Misalnya ke UI. Kedua kemana? ITB. Ketiga IPB. Lanjut. Nah, matematika. Berikan nilainya ya, kemampuan kalian menurut kalian sendiri ya ini ya. Penilaian menurut kalian sendiri. Kemampuan memahami bacaan. Kemampuan memahami bacaan itu ketika kalian membaca itu langsung bisa ngerti apa isi dari bacaan tersebut. Kemampuan menulis. Nah, jadi menuliskan kembali apa yang sudah dibaca itu kemampuannya berapa? Pengetahuan umum, misal kalau pengetahuan umum itu tentang sifatnya yang di luar sekolah. Public speaking tuh cara kalian berbicara di depan umum. Berorganisasi. Nah, kalian suka berorganisasi atau tidak? Nah, ke komputer bagaimana? Administrasi misalkan. Berwirausaha. Bernegosiasi itu adalah bagaimana kita bisa mengobrol dengan orang lain, bertukar pikiran seperti itu.
kadang-kadang perasaan tidak enak karena badan terlalu kurus, ya. Apakah seperti itu? Kadang-kadang perasaan tidak enak karena badan terlalu gemuk. Sering sakit misalnya. Jawab saja ya atau tidak. Terus isi sampai pertanyaannya selesai. Sudah selesai. Ini tanggapannya sudah diterima oleh Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.